Assalamualaikum guys, balik lagi nih bersama saya Dekta Ilham Halik. Apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini saya akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu pegulat yang comeback ke WWE yang bernama Cody Rhodes. Mulai dari saat ia masih kecil hingga tumbuh dewasa dan berubah menjadi pegulat terkenal seperti sekarang ini. Pegulat yang satu ini dikenal dengan gaya bertarungnya yang sangat energik, lincah, dan selalu menyuguhkan aksi-aksi menarik yang terlihat begitu mengagumkan. Selain kehebatannya dan kemampuannya di atas ring, diketahui sosok Cody Rhodes ini adalah anak dari WWE Hall of Fame yang bernama Dusty Rhodes, dan ia juga mempunyai kakak yang bernama Dustin Rhodes atau yang dikenal di WWE dulu dengan nama panggung sebagai Goldust. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimana sejarah singkat dan perjalanan karir dari pegulat WWE bernama Cody Rhodes selanjutnya. Maka dari itu mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Tonton sampai habis ya guys. Cody Garrett Ronald Rhodes atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Cody Rhodes ini merupakan pegulat profesional berkebangsaan Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 30 Juni 1985 di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat guys. Ia adalah seorang pegulat profesional yang baru saja comeback ke WWE. Sejak ia usia 12 tahun, ia memulai berlatih gulat dengan ayahnya yakni Dusty Rhodes. Ia memulai debut tunggalnya di salah satu promotion terkenal yaitu Ohio Valley Wrestling dengan melawan Pat Buck, tetapi ia kalah dari Pat Buck. Ia yang pertama kali melakukan muncul di WWE ketika ayahnya dilantik di WWE Hall of Fame pada tahun 2007. Pada 2 Juli 2007 di Raw, Cody pun melakukan debut di WWE. Di segmen ia dan ayahnya bertemu dengan Randy Orton, di mana Randy memperkenalkan dirinya kepada Cody dan kemudian menampar ayahnya sebagai tanda tidak hormat. Di malam selanjutnya, Cody pun membahas perbuatan Randy Orton dengan menampar balik Randy Orton, dan di debut pertamanya di ring, ia pun harus kalah oleh Randy Orton. Cody juga pernah membuat rekan tag team bersama Hardcore Holly. Pada 10 Desember 2007, Cody memenangkan title pertamanya yakni WWE World Tag Team Championship bersama Hardcore Holly dengan mengalahkan Lance Cade dan Trevor Murdoch. Setelah memegang title tersebut selama lebih dari 1 bulan, akhirnya mereka pun harus kalah dan melepas title tersebut kepada John Cena dan Batista. Setelah itu, Cody pun membuat rekan tag team bersama Ted DiBiase. Selama bersama Ted, ia kembali memenangkan title WWE World Tag Team Champion. Tapi ia harus kehilangan title lagi dengan Kofi Kingston dan CM Punk. Pada 3 November 2008, Cody dan Ted pun membuat storyline dengan Randy Orton, di mana pada saat itu Randy menawarkan tawaran untuk membuat aliansi bersama mereka yang dikenal sebagai The Legacy. Mereka pun membuat debut stabil pertamanya dengan melawan Triple H dan Batista dalam pertandingan handicap match. Pada tanggal 26 April di Backlash dalam pertandingan memperebutkan WWE Championship, mereka pun mengalahkan Triple H, Batista, dan Shane McMahon dalam pertandingan 6-man tag team match dan membuat Randy Orton menjadi WWE Championship yang baru. Bubarnya anggota Legacy saat di pay-per-view Royal Rumble 2010, di mana Cody dan Ted ikut campur dalam pertandingan Randy Orton versus Sheamus untuk kejuaraan WWE Championship. Di malam berikutnya di Raw, Randy menyerang Cody dan Ted sebagai pembalasan. Hal ini menyebabkan mereka membuat pertandingan di triple threat match di WrestleMania, di mana pada saat itu Randy menjadi pemenangnya.
Cody juga pernah memenangkan title WWE Intercontinental Champion dengan mengalahkan Ezekiel Jackson. Ini adalah title pertama saat ia menjadi pesaing tunggal. Ia juga pernah membuat tag team kembali bersama Damien Sandow dengan nama tim Road Scholars. Pada 16 Juni, ia pun membuat karakter baru dengan nama panggung sebagai Stardust dengan cat di wajahnya yang sama persis dengan Goldust. Ia pun membuat rekan tag team lagi bersama kakaknya yaitu Goldust. Saat ia bekerja sama dengan kakaknya, mereka pun berhasil menjadi juara WWE Tag Team Champion. Tetapi sikap Stardust mulai berubah ketika mereka kehilangan title tersebut dan membuat tim mereka bubar di saat Stardust menyerang Goldust. Di WrestleMania 32, Stardust pun berkompetisi dalam pertandingan ladder match untuk memperebutkan Intercontinental Championship, tetapi ia gagal untuk memenangkan title tersebut. Ini menjadi pertandingan terakhir pay-per-view bagi Cody Rhodes di WWE. Pada 21 Mei 2016, Cody mengungkapkan di Twitter bahwa ia meminta pembebasan dengan WWE karena ia frustasi dengan bookingannya dengan WWE. WWE pun akhirnya mengabulkan keinginan Cody tersebut. Setelah keluar dari WWE, Cody pun bertanding di promotion Evolve dengan melawan Jack Sabre Jr. dan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah sukses di promotion gulat indie, Cody pun berlabuh ke Ring of Honor. Selama berkarir di Ring of Honor, ia berhasil memenangkan beberapa title di sana. Ia juga pernah melakukan debutnya di Impact Wrestling bersama istrinya yaitu Brandi Rhodes dan membuat storyline dengan Mike Bennett dan Maria Kanellis. Setelah sukses di Ring of Honor dan Impact Wrestling, Cody pun berlabuh ke promotion gulat Jepang yaitu NJPW, di mana ia di NJPW berhasil memenangkan title IWGP United States Heavyweight Championship dengan mengalahkan Robinson. Pada 1 Januari 2019, peluncuran promotion gulat baru pun diresmikan yang bernama All Elite Wrestling. Cody pun mengungkapkan bahwa ia bersama The Young Bucks dan Kenny Omega akan melayani sebagai wakil presiden eksekutif beserta bakat on air. Cody menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan promotion tersebut. Pada tanggal 30 Maret, All Elite Wrestling mengumumkan title baru yang bernama All Elite Wrestling TNT Championship. Cody diumumkan sebagai peserta turnamen AEW TNT Championship. Cody pun berhasil mengalahkan Shawn Spears dan Darby Allin dan menuju ke final dengan melawan Lance Archer. Di Double or Nothing pada tanggal 23 Mei, Cody pun berhasil mengalahkan Lance Archer dan menjadi juara perdana. Ia kehilangan title-nya saat ia melawan Brody Lee dan Darby Allin. Pertandingan terakhir Cody di All Elite Wrestling ketika ia melawan Sammy Guevara dalam pertandingan ladder match untuk memperebutkan All Elite Wrestling TNT Championship. Pada 18 Maret 2022, Cody dilaporkan menandatangani kontrak dengan WWE dan membuat debutnya di WrestleMania 38 saat ia menjadi lawan spesial bagi Seth Rollins. Setelah WrestleMania, Cody pun membuat storyline dengan Seth Rollins. Menjelang pertandingan dengan Seth Rollins di Hell in a Cell, Cody menderita cedera saat ia berlatih di gym. Tetapi ia tetap bertanding di Hell in a Cell dengan mengalahkan Seth Rollins dan mendapatkan 5 bintang dari Dave Meltzer untuk pertandingan dia di Hell in a Cell. Di Raw, Cody membahas cederanya selama berpromo untuk acara pay-per-view Money in the Bank. Rollins pun menginterupsi promo tersebut dan menjabat tangan dengan Cody Rhodes. Tetapi setelah promo tersebut, Seth pun menyerang Cody. 3 hari kemudian, WWE mengumumkan bahwa Cody harus menjalani operasi dan dia akan absen selama 9 bulan. Nah, itulah sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu pegulat WWE yang bernama Cody Rhodes versi Dekta Ilham Halik. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi.
Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe yang di bawah, dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Dan juga bisa menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.